Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi kita di Afro Channel. Baik kawan-kawan, untuk video tutorial kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Microsoft Excel dan mengedit worksheet. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai mempraktekkan video tutorial kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Baik kawan-kawan, kita mulai untuk mempraktekkan video tutorial kali ini. Sebelum kita mempraktekkan tentang pengenalan Microsoft Excel dan mengedit worksheet, sebelumnya kita eksplorasi terlebih dahulu tentang Microsoft Excel. Nah, jadi Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985. Kemudian Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka, yaitu berupa spreadsheet atau lembaran data yang diproduksi oleh Microsoft Corporation yang bermanfaat untuk menyusun, mengurutkan, dan menghitung serta memanipulasi data berbasis angka dengan menggunakan formula atau rumus tertentu. Kemudian Microsoft Excel masih menggunakan ekstensi .xls hingga pada versi Microsoft Excel tahun 2003. Kemudian mulai dari Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel meluncurkan ekstensi baru, yaitu XLSX, yang dianggap lebih baik dari ekstensi sebelumnya, yaitu ekstensi XLS pada Microsoft Excel 2003. Baik kawan-kawan, kita mulai materi yang pertama, yaitu bagaimana cara mengaktifasi Microsoft Excel. Nah, untuk mengaktifasi Microsoft Excel ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama, dengan mengklik dua kali atau double klik icon Microsoft Excel yang ada di desktop. Jadi kalau kawan-kawan lihat di laptop saya ini, di sini ada icon Microsoft Excel yang ini. Nah, icon Microsoft Excel ini kita klik dua kali atau double klik seperti ini. Maka nanti Microsoft Excel-nya akan terbuka. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Kemudian nanti kawan-kawan bisa mengklik langsung blank workbook untuk membuka Microsoft Excel-nya. Ini tinggal kita klik blank workbook-nya, nanti akan terbuka seperti ini. Ini kita tutup. Ini untuk cara yang pertama, untuk mengaktifasi Microsoft Excel. Untuk cara yang kedua, kawan-kawan tinggal mengklik tombol Start yang ini atau tombol Windows ini. Kawan-kawan klik, kemudian tinggal kawan-kawan cari icon Microsoft Excel di sini. Nah, setelah dapat ini tinggal kawan-kawan klik Microsoft Excel-nya. Jadi tinggal kawan-kawan klik sekali saja, nanti dia langsung terbuka seperti ini, sama seperti tadi tampilannya. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kawan-kawan tinggal pilih blank workbook. Nah, ini cara yang kedua. Nah, untuk cara yang ketiga, kawan-kawan tinggal mengetikkan Microsoft Excel di kotak search ini. Di sini ada kotak search yang di samping logo Windows tadi atau tombol Start. Di sini ada kotak search. Di sini tinggal kawan-kawan ketikkan Excel. Nah, nanti akan muncul di sini icon Microsoft Excel. Ini tinggal kawan-kawan klik. Jadi bisa ini kawan-kawan klik atau bisa yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Jadi bisa yang sebelah kiri, bisa juga yang di sebelah kanan.
tinggal kawan-kawan klik sekali, nanti akan terbuka Microsoft Excel-nya seperti yang tadi. Nah, ini untuk cara yang ketiga. Jadi ada 3 cara tadi. Ini saya close lagi. Cara yang pertama dengan mengklik 2 kali atau double klik pada ikon Microsoft Excel yang ada di desktop. Kemudian cara yang kedua dengan mengklik tombol start seperti ini. Kemudian kawan-kawan tinggal mengklik ikon Microsoft Excel-nya. Dan cara yang ketiga tinggal kawan-kawan ketik di kotak search, yaitu Excel atau Microsoft Excel. Nanti akan muncul Microsoft Excel seperti ini, tinggal kawan-kawan klik ikonnya. Nanti akan tampil seperti ini. Kemudian di sini bisa kawan-kawan lihat. Nah, di sini ada recent. Ini untuk daftar nama file yang telah tersimpan. Kemudian di sini ada open. Ya, kalau kawan-kawan di sini ada open. Atau bisa saja nanti di laptop kawan-kawan bertuliskan open other workbook. Nah, ini open ini untuk membuka file lain yang telah tersimpan. Kemudian di sini ada blank workbook. Blank workbook ini untuk membuat workbook yang baru. Kemudian kawan-kawan bisa lihat di sini ada more template. Kalau kawan-kawan klik di sini, nah di sini ada banyak template, ya. Jadi kawan-kawan bisa klik tadi more template-nya dari sini, atau kawan-kawan bisa klik new. Ini icon new kawan-kawan klik, nanti akan muncul template di sini. Jadi template itu fungsinya untuk memilih template workbook yang tersedia. Jadi di sini banyak bentuk-bentuk template yang tersedia. Di sini bisa kawan-kawan pilih saja yang kawan-kawan butuhkan. Kemudian kita coba masuk ke lembar kerja baru. Untuk masuk ke lembar kerja baru, kawan-kawan pilih yang blank workbook. Klik blank workbooknya. Dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk menjelaskan user interface Microsoft Excel, di sini saya sudah memiliki gambar. Nah, di sini tampilan dari user interface Microsoft Excel. Ini bisa kawan-kawan lihat di sini ada tab file. Nah, tab file ini berisi pengaturan manajemen file. Ini kita bisa buka workbooknya. Kawan-kawan bisa klik tab file yang ini. Jadi tab file itu berisi pengaturan manajemen file. Nah, di dalamnya berisi info, new, ada home, ada open, ada save as, ada print, share, dan lain-lain. Ini kita kembali lagi ke workbooknya. Kemudian saya tampilkan lagi gambarnya. Nah, di sini ada Quick Access Toolbar. Nah, ini yang disebut Quick Access Toolbar. Kita lihat di workbook. Nah, inilah yang disebut Quick Access Toolbar. Jadi Quick Access Toolbar ini menampilkan perintah cepat dan yang sering digunakan. Ini mencakup open, save, ini ada undo, sini ada redo, dan lain-lain. Jadi kalau kawan-kawan klik di sini ada banyak perintah cepatnya. Jadi bisa kawan-kawan munculkan, tinggal kawan-kawan klik atau kawan-kawan centang, nanti dia akan muncul di bagian Quick Access Toolbar ini. Kemudian di sini ada title bar. Nih, kalau kita lihat gambar, nah ini yang disebut title bar yang bertuliskan book 1. Ini title bar namanya. Nah, di sini book 1 title bar. Nah, title bar itu adalah nama workbook yang sedang terbuka. Kemudian yang selanjutnya, nah kalau di Office saya ini, Office tahun 2019, di sini ada Tell me what you want to do. Jadi tell me ini fungsinya untuk search atau pencarian yang digunakan untuk melaksanakan perintah atau rumus tertentu. Jadi kalau kawan-kawan mau memerintahkan atau
membuat rumus tertentu, kawan-kawan bisa tinggal dari tell me ini. Kemudian kita lihat lagi di sini gambarnya. Di sini ada tab menu. Nah, yang disebut tab menu ini, yang ini home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Jadi kalau kita lihat di sini di workbooknya, nah di sini ini yang disebut tadi tab menu. Ada home, ada insert, page layout, formulas, data, review, view, developer, help, nah dan seterusnya. Kemudian di tab menu ini ada menu home. Jadi menu ini perintah dasar pengeditan workbook seperti font, ini ada font. Kemudian alignment, di sini ada alignment. Kemudian ada number, nah, dan seterusnya. Ada banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada menu insert. Menu insert ini untuk perintah untuk menyisipkan pivot table, chart, dan foto. Ini ada pivot table, bisa menyisipkan chart di sini, kemudian bisa menyisipkan foto juga. Jadi insert ini digunakan untuk menyisipkan pivot table, chart, atau foto. Kemudian ada menu page layout. Nah, menu page layout ini perintah untuk desain lembar kerja seperti batas kertas. Sini kawan-kawan bisa mengatur batas kertas nanti. Kemudian cetak judul, kemudian skala cetakan, kemudian arah cetakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini menu formula. Nah, menu formula ini perintah terkait membuat berbagai rumus atau formula fungsi bantu di dalam Microsoft Excel. Kemudian ada menu data. Menu data ini perintah guna melakukan pengolah data. Di sini ada sort and filter, kemudian kriteria pengolahan data, dan sebagainya. Kemudian ada juga menu review. Menu review ini perintah terkait auditing dan review sheet, seperti memproteksi sheet, komentar, dan lainnya. Kemudian ada juga menu view. Menu view ini perintah terkait mengatur tampilan Microsoft Excel, seperti tampilan layar. Sini kawan-kawan bisa mengatur tampilan layar nanti, membagi layar, dan lainnya. Kemudian kita lihat lagi gambarnya. Nah, di sini ada ribbon. Ya, di sini ada ribbon. Jadi ribbon itu bagian yang membuat menu utama di Microsoft Excel berisi tombol perintah dengan fungsinya. Kita kembali ke workbooknya. Jadi yang disebut ribbon ini disebut ribbon. Jadi ada clipboard, font, alignment, number, styles, cell, editing, add inks. Nah, pada menu ini yang saya sebutkan tadi disebut dengan ribbon. Kalau di insert atau menu insert, maka ribbonnya ini tables, illustration, chart, tools, spark lines, filter, links, dan simbol. Nah, ini disebut ribbon. Atau jika kawan-kawan tekan tombol Fn plus F10, maka di sini akan ditampilkan huruf atau angka pada ribbon. Jadi kalau kita mau memilih menu, kita tinggal menekan angka atau huruf yang sudah kita munculkan ini. Ini kita tekan escape aja untuk menghilangkan hurufnya. Kemudian ada juga grup ribbon. Nah, grup yang disebut grup ribbon itu adalah kelompok pengaturan tombol perintah. Nah, di dalam menu home ini ada beberapa kelompok untuk pengaturan tombol perintah. Di sini ada clipboard. Kelompok pertama ini clipboard, kelompok kedua font, kelompok ketiga alignment, kelompok keempat number, kelompok kelima styles, kelompok keenam cells, kelompok ketujuh editing, dan yang terakhir nih add inks. Jadi masing-masing kelompok ini disebut dengan grup ribbon, tapi kalau gabungan dari kelompok ini tadi disebut ribbon.
Kemudian masing-masing kelompok ini memiliki tanda panah kecil di bawahnya seperti ini. Nah, tanda panah kecil ini disebut dialog ribbon. Ini untuk menampilkan kotak dialog pengaturan tombol perintah. Jadi kalau kawan-kawan klik ini dialog ribbonnya, ini saya pilih group ribbon alignment, kemudian saya pilih dialog ribbonnya seperti ini, maka nanti akan menampilkan kotak dialog pengaturan tombol perintah seperti ini. Jadi akan menampilkan dialog box seperti ini, dialog box format cell. Nah, ini berisi perintah-perintah tadi. Nah, ini kita close. Kemudian kawan-kawan bisa lihat di sini ada name box. Jadi kalau kita lihat di gambar lagi, nah di sini ada name box namanya. Nah, name box ini memberi nama di suatu range data. Kemudian di sini ada formula bar. Ini formula bar. Nah, formula bar ini adalah baris tempat penempatan rumus atau formula. Kemudian di sini ada cell pointer. Nah, cell pointer ini posisi sel atau perpotongan antara kolom dan baris. Jadi kawan-kawan bisa lihat ini perpotongan antara kolomnya kolom C, barisnya baris ke-5. Jadi perpotongan antara kolom dan baris ini disebut cell pointer. Kemudian lembar kerja ini disebut dengan workbook. Jadi workbook ini bagian yang menampilkan lembar kerja dan yang akan di print. Jadi workbook ini lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah yang disebut dengan workbook atau lembar kerja. Kita kembali ke gambar. Nah, di gambar sini ada vertical scroll bar. Sini ada vertical scroll bar nih. Nah, inilah yang disebut vertical scroll bar. Ini berfungsi untuk menggeser workbook ke atas atau ke bawah. Nah, ini kalau kita kembali ke lembar kerja atau workbooknya, yang disebut vertical scroll barnya ini, kawan-kawan bisa klik ini, jadi bisa diarahkan ke atas dan ke bawah, atau kawan-kawan bisa klik tanda panah yang atas untuk melihat lembar kerja ke atas atau lembar kerja ke bawah dengan mengklik tombol yang bagian bawah pada scroll bar yang vertikal. Kemudian di sini di bawahnya ini ada horizontal scroll bar. Ini untuk menggeser workbook ke kanan dan ke kiri seperti ini. Jadi inilah yang disebut dengan horizontal scroll bar. Kemudian kita lihat lagi gambarnya. Nah, di sini ada sheet 1. Sheet 1 ini disebut dengan worksheet. Worksheet ini adalah lembaran data di Microsoft Excel. Jadi standarnya itu satu sheet. Kalau saya lihat di sini, nah ini sheetnya ini disebut dengan lembaran data di Microsoft Excel. Biasanya standarnya satu sheet atau ini sheet 1. Bisa kita tambah dengan mengklik new sheet atau logo tambah yang ada di sampingnya. Jadi kalau kita klik logo tambah ini, maka sheetnya akan bertambah. Kalau mau kita hapus, tinggal kita klik kanan, kita klik delete, maka dia akan kembali ke sheet 1. Kemudian kita lihat lagi di gambar sini, ini ada status bar. Jadi status bar ini bagian Microsoft Excel yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja. Kalau kita lihat di sini, nah ini yang tulisan ready ini, inilah yang disebut dengan status bar. Kemudian yang terakhir kita lihat di sini ada page view. Jadi page view ini page view. Ya, yang di kotak warna merah ini page view. Nah, page view ini fitur kontrol untuk mengubah tampilan lembar kerja dan bisa memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerjanya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini disebut dengan page view. Nah, ini tampilan lembar kerjanya bisa kita perkecil atau perbesar. Kalau kita pilih yang tanda kurang, ini zoom out. Nah, ini perkecil. Atau kita pilih yang simbol tambah ini zoom in namanya, ini untuk memperbesar tampilan dari lembar kerja.
Baik kawan-kawan, untuk pengenalan tampilan user interface di Microsoft Excel ini saya anggap sudah selesai. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menyimpan workbook atau file. Nah, untuk menyimpan workbook atau file ini kita tuliskan terlebih dahulu. Bisa kawan-kawan ketik di sel D5. Ini kita buat saja di sini. Latihan menyimpan file. Kawan-kawan tekan enter, kemudian klik kembali di sel D5, kemudian kawan-kawan klik menu home. Nah, di grup ribbon font ini di sini ada increase font size, jadi kawan-kawan bisa memperbesarnya. Ini kawan-kawan klik, jadi nanti akan bertambah besar seperti ini. Untuk menguranginya kawan-kawan bisa klik decrease font size seperti ini kalau mau dikurangi, atau kawan-kawan bisa langsung mengetikkan font size-nya yang ada di sampingnya ini. Nah, kemudian coba kita tebalkan teksnya. Untuk menebalkan teks, kawan-kawan tinggal klik aja bold-nya di sini ya, yang ada tulisan B-nya ya, akan tebal seperti ini. Kemudian ini coba kita simpan. Cara menyimpan filenya, kawan-kawan tinggal klik menu file, klik tab filenya, kemudian kawan-kawan pilih save as. Jadi di sini ada save, ada juga save as. Bedanya, kalau fungsinya ini sama ya kawan-kawan ya, fungsinya sama-sama untuk menyimpan. Tapi bedanya kalau save ini untuk menyimpan workbook dengan nama yang sama, sedangkan save as ini untuk menyimpan dengan nama yang berbeda. Jadi kita pilih aja yang save as di sini. Kemudian kawan-kawan tinggal lihat di sebelah kanan ada browse, klik browse-nya. Kemudian kawan-kawan cari tempat penyimpanannya. Jadi kawan-kawan ingin menyimpan di mana, ini silakan kawan cari. Nah, kalau saya mau menyimpannya di drive D atau data D. Kemudian saya coba buatkan folder baru di sini. Saya klik new folder. Latihan menyimpan file baru. Kalau sudah, tinggal ditekan enter. Kemudian kawan-kawan klik open untuk masuk ke dalamnya. Kemudian pada file name-nya kita coba mengetikkan latihan. Ini kita klik di sini, kita hapus dulu kawan-kawan. Kemudian diketikkan nama filenya, kita buat latihan menyimpan file. Nah, kalau sudah kawan-kawan ketikkan namanya di file name, tinggal kawan-kawan save. Klik tombol save-nya. Nah, maka di sini di title bar-nya ini atau di judulnya sekarang yang tadinya book 1 sudah berubah menjadi latihan menyimpan file. Jadi kalau sudah berganti seperti ini, berarti kawan-kawan sudah berhasil menyimpan workbook atau lembar kerjanya. Baik kawan-kawan, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyimpan file, sekarang kita belajar bagaimana cara menyimpan file dengan menggunakan password. Nah, untuk itu ini workbooknya atau lembar kerjanya kita tutup terlebih dahulu. Kita close aja. Nah, kita buka lembar kerja yang baru. Jadi kita aktifkan lagi Microsoft Excel-nya. Nah, setelah kita buka lembar kerja yang baru seperti ini, sekarang kita ketikkan lagi di sini di D5, kita ketik latihan menyimpan file dengan menggunakan password. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian klik kembali di sel D5,
kemudian klik menu home-nya, pada grup ribbon font ini diklik atau dibesarkan tulisannya, jadi diklik increase font size-nya, atau boleh langsung dari sini angkanya ini dipilih seberapa besar kita inginkan. Ini besarnya 26 aja kita buat. Kemudian klik bold atau huruf B nya untuk menebalkan. Baik, setelah kita ketikkan latihan menyimpan file dengan menggunakan password, nah ini lembar kerja yang ini akan kita simpan tapi dengan menggunakan password. Nah, untuk menyimpan workbook atau lembar kerja dengan menggunakan password, caranya kawan-kawan klik tab filenya, kemudian klik save as, kemudian sama seperti tadi klik browse-nya. Nah, kita arahkan penyimpanan filenya sesuai dengan keinginan kita. Ini saya menyimpannya di folder yang sama tadi, di folder latihan menyimpan file baru. Nah, nama filenya atau file name-nya ini di sini. Silakan kawan-kawan ketik latihan menyimpan file dengan password. Nah, kemudian kalau cara menyimpan biasa tadi langsung diklik tombol save-nya. Nah, tapi karena ini kita mau menggunakan password, jadi filenya ini mau kita gunakan password. Langkah selanjutnya setelah diketik file name-nya, silakan kawan-kawan klik di tools ini, klik tanda panah tools-nya. Nah, di sini akan muncul beberapa perintah. Silakan kawan-kawan pilih atau klik general option. Di sini pilih atau klik general option. Nanti akan muncul dialog box general option seperti ini. Kemudian pada file sharing di sini ada password to open. Silakan kawan-kawan masukkan passwordnya. Sini kita supaya mudah kita masukkannya passwordnya 1 2 3 4. Kemudian di password to modify ini boleh berbeda ya kawan-kawan. Boleh kelanjutannya atau boleh juga sama. Ini kita buat berbeda biar ada double protect di sini. Jadi ada perlindungan gandanya kalau kita buat berbeda. Nah, di sini tadi yang atas passwordnya 1 2 3 4. Di sini kita lanjutkan aja 5 6 7 8. Jadi kelanjutannya. Kemudian di sini read only recommended, ini dicentang aja. Ini untuk menampilkan read only saat membuka filenya. Read only recommended ini. Kemudian kalau sudah, silakan kawan-kawan klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul dialog box confirm password. Kemudian di bawahnya ini ada re-enter password to proceed. Nah, ini kawan-kawan masukkan password to open tadi. Berarti 1 2 3 4. Kalau sudah kawan-kawan klik OK. Nanti ini akan muncul lagi seperti ini, re-enter password to modify. Nah, ini kawan-kawan masukkan password to modify tadi yang 5 6 7 8. Kalau sudah klik OK. Nah, kalau sudah dibuatkan passwordnya, silakan kawan-kawan klik tombol save-nya. Nanti sini sudah tersimpan. Nah, untuk membuktikannya kita harus tutup terlebih dahulu file yang sudah kita simpan ini, tapi sebelum kita close atau sebelum kita tutup lembar kerja ini, kita buka dulu lembar kerja yang baru. Cara membuka lembar kerja yang baru, kawan-kawan klik tab filenya, kemudian kawan-kawan pilih blank workbook seperti ini. Nanti akan terbuka workbook atau lembar kerja yang baru, atau kawan-kawan bisa tekan tombol di keyboard itu, tombol CTRL, jangan dilepas, kemudian kawan-kawan tekan tombol N untuk membuka lembar kerja yang baru. Nah, kalau sudah,
Kita arahkan mouse-nya ke file Excel-nya seperti ini, ke bawah seperti ini. Nanti akan muncul dua file seperti ini. Nah, untuk file latihan tadi ini kita klik di sini. Nah, kita close. Jadi klik tanda silang pada latihan menyimpan file dengan password ini. Klik. Nah, jadi untuk latihan menyimpan file baik dengan password ataupun menyimpan file biasa tanpa password sudah kita praktekkan tadi. Sekarang kita belajar bagaimana cara membuka file. Nah, ini sekalian kita coba lihat apa beda file yang kita simpan dengan menggunakan password dengan file yang kita simpan dengan tanpa password. Nah, untuk membuka file yang sudah kita simpan tadi, caranya kawan-kawan tinggal mengklik tombol Ctrl pada keyboard, jangan dilepas, kemudian tekan tombol O, huruf O, atau kawan-kawan klik tab filenya, klik tab file ini, kemudian kawan-kawan pilih yang open. Ini ada open, kawan-kawan klik open. Nah, kemudian kalau di tempat saya di sini sudah masuk dia di recentnya. Ini latihan menyimpan file dengan password, latihan menyimpan file yang biasa. Tapi seandainya file yang kawan-kawan simpan tadi tidak masuk kemari, maka kawan-kawan harus klik folder browse ini untuk mencari file yang mau kita buka. Klik browse-nya, kemudian klik drive-nya di tempat kawan-kawan menyimpan. Nah, tadi saya menyimpannya di latihan menyimpan file baru. Ini diklik, bisa di double klik atau klik sekali di sini, kemudian ini diklik sekali, klik open di sini. Dia akan terbuka seperti ini. Ini file yang sudah kita simpan tadi. Ini ada latihan menyimpan file dengan password, ini latihan menyimpan file yang biasa. Kita coba membuka latihan menyimpan file yang tanpa password. Ini kita klik latihan menyimpan filenya, kemudian klik open. Nah, maka dia langsung terbuka seperti ini, latihan menyimpan file tanpa password ya. Ini langsung terbuka seperti ini. Sekarang kita coba membuka latihan menyimpan file dengan menggunakan password. Caranya sama seperti tadi, klik tab filenya, klik open, kemudian klik browse, kemudian klik drive di mana tadi kawan-kawan menyimpan. Kemudian kalau saya tadi menyimpannya di latihan menyimpan file baru, ini boleh di double klik atau diklik sekali, kemudian klik tombol open. Nah, kemudian kita pilih yang latihan menyimpan file dengan password. Nah, kalau sudah kita klik open. Nah, maka dia meminta password di sini. Maka kita masukkanlah password yang pertama. Password yang pertama tadi itu 1, 2, 3, 4. Kemudian kita klik OK. Maka dia akan meminta password yang kedua, password to modify tadi. Ini untuk perlindungan ganda. Kita masukkan password yang kedua tadi 5678. Nah, maka setelah kita masukkan kodenya, maka akan terbuka lembar kerja yang kita simpan tadi. Jadi kalau tadi kita membuka latihan menyimpan file ini tanpa password, dia langsung terbuka. Tapi kalau kita membuka latihan menyimpan file dengan menggunakan password, maka kita harus memasukkan password yang kita buat sebelum menyimpan tadi. Dan harus diperhatikan pada saat memasukkan password, kalian harus perhatikan huruf besar atau huruf kecilnya. Karena kalau kawan-kawan buat pada saat menyimpan password itu huruf kecil, kemudian pada saat membukanya kawan-kawan masukkan passwordnya dengan huruf besar, maka dia tidak akan terbuka filenya. Baik kawan-kawan, untuk materi menyimpan file dengan password, kemudian bagaimana cara membuka file di Microsoft Excel sudah kita laksanakan tadi atau sudah kita praktekkan. Sekarang kita masuk ke materi yang baru. Baik, ini kita close terlebih dahulu. Nah, kemudian kita coba identifikasi worksheet dulu ya kawan-kawan ya. Kemudian kita coba identifikasi worksheetnya. Jadi
lembar kerja di dalam Microsoft Excel yang kawan-kawan lihat ini. Nah, ini disebut dengan workbook atau lembar kerja. Kemudian setiap workbook terdiri dari berbagai lembar kerja yang disebut dengan worksheet. Jadi di sini ada worksheetnya, di sini bisa banyak worksheetnya. Kalau untuk menambah worksheet tinggal kawan-kawan klik new sheet ini yang ada logo plusnya atau logo tambahnya, tinggal kawan-kawan klik, nanti sheetnya akan bertambah. Jadi lembar kerja worksheet itu disebut dengan sheet ya kawan-kawan. Kemudian jumlah standar sheet adalah satu sheet. Jadi kalau kawan-kawan buka Microsoft Excel-nya, biasanya standar sheet yang muncul itu cuma satu sheet seperti ini. Ini bisa ditambah, bisa juga nanti kalau sudah banyak bisa juga dikurangi sheet-nya. Kemudian jumlah sheet tidak terbatas sesuai dengan kapasitas memori PC atau laptop kawan-kawan. Jadi tergantung dari PC atau laptop kawan-kawan. Kemudian setiap sheet terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini sheet, dalam sheet ini terdiri dari baris, yang disebut baris itu yang ini, yang garis dari kiri ke kanan ini disebut barisnya, sedangkan kolomnya itu yang dari atas ke bawah. Jadi kalau barisnya itu berupa angka, ya baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kolom itu berupa huruf, kolom A, kolom B, kolom C dan seterusnya. Kemudian kita lihat jumlah baris Microsoft Excel ada berapa banyak. Caranya tinggal kawan-kawan tekan tombol Ctrl, jangan dilepas. Kemudian kawan-kawan tekan tombol tanda panah ke kanan, seperti ini. Nah, ini jumlah kolomnya, jumlah kolom Microsoft Excel berarti sampai dengan XPD. Jadi dari kolom A sampai kolom XPD. Ini kita balikkan lagi, tekan tombol Ctrl di keyboard, jangan lepas, tekan tombol tanda panah ke kiri. Kemudian kalau kita mau melihat jumlah barisnya, kawan-kawan tekan tombol Ctrl, jangan dilepas, kawan-kawan tekan tombol tanda panah ke bawah. Nah, ini jumlahnya. Kalau di laptop saya ini jumlahnya 1.048.576. Nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri. Nah, untuk membalikannya kawan-kawan tekan tombol Ctrl, jangan dilepas, tekan tombol tanda panah ke atas, seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada sel. Jadi sel ini adalah perpotongan antara kolom dan baris. Ini sel atau pointermost tadi kita bahas di awal. Jadi sel ini antar perpotongan kolom, ini kolomnya, ini barisnya. Jadi kalau kawan-kawan letakkan pointer mouse-nya di sini, nah ini namanya sel C7. Jadi perpotongan antara kolom C baris ke 7. Kemudian dalam Excel ada juga namanya istilah range. Jadi range itu adalah kumpulan beberapa sel yang terseleksi dan pemisah sel dengan menggunakan tanda titik 2. Jadi ini kalau kita seleksi di sini. Nah, ini yang kawan-kawan blok ini atau seleksi ini namanya range. Nah, di sini range-nya range sel E7 sampai sel H13. Jadi dia nanti kalau pemisahnya misalnya disebutkan blok sel C7 sampai ini titik 2 ya kawan-kawannya kalau di Excel, sampai sel H15. Nah, ini saya perbesar saja biar kelihatan. Nah, kalau nanti disuruh seleksi atau blok dari sel
C7 sampai sel H15. Nah, ini yang disebut dengan range. Jadi kita bloknya dari sel C baris ke-7 berarti di sini sampai sel H. Ini sel H, ini kolom H baris ke-15 seperti ini. Jadi sel C baris ke-7 sampai sel H baris ke-15. Jadi inilah yang disebut dengan range. Jadi kumpulan beberapa sel yang terseleksi. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Nah, kita coba di sini bagaimana cara menambah sheet. Nah, di sini kan sheetnya masih satu. Nah, akan kita tambah menjadi beberapa sheet. Nah, untuk menambah sheet ada beberapa cara. Cara yang pertama, kawan-kawan tinggal klik menu home, kemudian pada grup ribbon cells, ini ada grup ribbon cell di sini. Kawan-kawan klik perintah insert, kemudian kawan-kawan pilih insert sheet yang paling bawah ini. Ini kawan-kawan klik. Nah, maka sheetnya akan bertambah. Atau kawan-kawan tinggal mengklik icon new sheet ini yang tanda plus ini yang seperti kita bahas tadi. Ini tinggal diklik seperti ini. Nah, dia akan bertambah lagi menjadi satu sheet lagi. Atau kawan-kawan bisa juga menggunakan keyboard, tekan tombol CTRL, jangan dilepas, kemudian tekan tombol FN bagi kawan-kawan yang laptopnya atau keyboardnya ada tombol FN-nya. Jadi tombol CTRL-nya dan tombol FN jangan dilepas, kemudian kawan-kawan tekan tombol F11. Nah, maka akan membuka sheet yang baru, yang satu lagi. Kemudian cara yang keempat, kawan-kawan tinggal klik kanan di sheetnya, boleh sheet berapa saja, ini boleh di salah satu sheet diklik kanan seperti ini. Kemudian kawan-kawan klik perintah insert. Nah, kemudian pilih yang worksheet di sini, klik worksheetnya, kemudian klik OK. Nah, maka akan bertambah sheetnya satu lagi. Jadi ada 4 cara yang bisa dilakukan untuk menambah sheet. Baik kawan-kawan, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ini kita coba latihan dulu untuk mengetikkan data di Excel. Jadi kita pilih di sheet 2 saja, sini klik sheet 2-nya. Kemudian kawan-kawan bisa ketikkan, letakkan pointer mouse-nya pada sel A1, kemudian kawan-kawan ketik nama pegawai, kemudian di kolom B1 kawan-kawan ketik lagi tanggal lahir, kemudian di kolom C1 kawan-kawan klik masuk kerja, tekan enter lagi, kemudian di kolom D1 kawan-kawan ketik gaji pokok, tekan enter, kemudian di kolom E1 kawan-kawan ketik pinjaman, tekan enter, kemudian yang terakhir di kolom F1 kawan-kawan ketik gaji bersih. Nah, untuk mengatur kolomnya ini tinggal kawan-kawan arahkan mouse-nya ke baris halus di kolom A seperti ini sampai muncul tanda panah seperti ini, tinggal kawan-kawan geser ke kanan. Nah, ini juga untuk melebarkan kolom C juga sama, arahkan mouse-nya ke garis halus di kolom C, klik jangan dilepas, geser ke kanan. Begitu seterusnya. Nah, kemudian di blok dari sel A1 sampai sel F1, kemudian pada menu home di grup ribbon alignment kawan-kawan klik center. Di middle align-nya juga sama, diklik. Kemudian kawan-kawan tebalkan saja ini judulnya. Pada font kawan-kawan klik bold.
Kemudian kita buat isian datanya. Arman, Dini, Rudi, Dewi, yang terakhir Rara. Kemudian untuk membuat tanggal lahir, ini harus kawan-kawan blok terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi di blok seperti ini dulu. Kita atur dulu formatnya. Untuk mengatur format tanggal, kawan-kawan klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon arrangement, atau boleh juga langsung di grup ribbon number ini diklik, klik grup ribbon numbernya, dia akan muncul seperti ini. Nah, karena kita membuat tanggal atau format tanggal lahir, maka yang kawan-kawan pilih pada kategori itu adalah date. Jadi pilih yang date. Kemudian lokasinya ini kita buat Indonesia saja. Kemudian tanggalnya kita buat yang ini, formatnya 2 angka pada tanggal, 2 angka pada bulan, dan 4 angka pada tahun. Nah, kalau sudah kita pilih, klik OK. Kemudian kita buat sini tanggal lahir Arman, tanggal 10 Oktober, 10 Juli, maaf, 10 Juli 1975. Kemudian kawan-kawan klik atau tekan enter. Nanti dia akan berubah posisi langsung seperti ini, karena sudah kita format terlebih dahulu tadi bentuk dari tanggalnya. Kemudian di ini tanggal 15 Maret tahun 1976, tekan enter. Kemudian untuk Rudi tanggal 17 Desember tahun 1974, tekan enter. Kemudian Dewi tanggal 25 Mei tahun 1978, tekan enter lagi. Yang terakhir Rara tanggal 19 April tahun 1979, tekan enter. Nah, ini kita masuk ke isian data masuk kerja. Ini kita blok terlebih dahulu. Untuk masuk kerja ini harus kita format sebagai time. Jadi caranya sama, di blok atau diseleksi dulu sel yang mau kita format. Kemudian pada menu home, klik dialog box number ini. Nah, pilih time karena kita membuat waktu. Nah, di sini bisa kawan-kawan pilih sama seperti tadi, lokasinya buat saja Indonesia. Kemudian bentuk jamnya seperti ini aja, pakai titik kita buat, atau bisa kawan-kawan sesuaikan dengan format yang ada di laptop atau komputer kawan-kawan semua. Klik OK setelah kita pilih tadi type-nya. Kita coba masukkan di sini 07, masuknya dari jam 7.35.40. Yang kedua 08.15.45. Kemudian yang selanjutnya 07.47.50. Kemudian 08.30.15. Yang terakhir 07.50.55. Nah, kemudian kita masuk ke gaji pokok. Nah, gaji pokok ini harus kita format. Ini kita mau buatkan mata uangnya. Kita coba ketikkan angkanya terlebih dahulu. Ini jangan kawan-kawan ketik manual ya kawan-kawan. Jadi kalau angkanya 7.500.000, jadi kawan-kawan harus mengetik 7.500.000. Jadi tidak boleh ada titik pada nominal uangnya. Nah, seperti ini. Kemudian 4 juta juga sama, 4.
Selanjutnya 5.500.000. Selanjutnya 4.500.000. Yang terakhir 3.750.000. Tekan enter. Nah, untuk memformat simbol rupiahnya dan menggunakan titik pemisahnya di nominal ini, maka yang harus kawan-kawan lakukan adalah memblok nominal atau angka yang mau kita rubah menjadi rupiah. Kemudian pada menu home, klik dialog numbernya, kemudian kawan-kawan pilih yang accounting. Nah, jadi seperti ini nanti hasilnya. Kemudian pada decimal place-nya ini dikosongkan aja, nggak usah kita buat angka desimalnya. Kalau sudah, klik OK, maka akan jadi seperti ini. Nah, di pinjaman juga sama. Kalau tadi angkanya kita ketikkan terlebih dahulu, nah di sini kita coba memformat angkanya terlebih dahulu sebelum mengetikkan angkanya. Jadi kita blok sel yang mau kita format, kemudian pada menu home klik dialog numbernya, kemudian pilih accountingnya, kemudian ini kita nolkan saja desimalnya, kemudian klik OK. Nah, ini tinggal kita masukkan angkanya. Ini sama seperti tadi, kita masukkan angkanya. Untuk pinjamannya sudah 1 juta, berarti 1.000.000. Dia langsung jadi di sini bentuk rupiahnya. Untuk yang kedua 500.000. Jadi sama seperti tadi, kawan-kawan tidak boleh mengetikkan titik secara manual di angkanya. Kemudian 250.000. Kemudian ini kawan-kawan buat 0 saja. Kemudian ini 150.000. Nah, untuk gaji bersih ini kawan-kawan masukkan rumus. Gaji bersih ini berarti gaji pokok dikurangi dengan pinjaman. Nah, untuk mengetikkan rumusnya, ini kawan-kawan klik dulu di sel F2 nya, kemudian harus kawan-kawan ketik sama dengan, ini jangan sampai lupa untuk membuat rumus, sama dengan gaji pokok, diklik di gaji pokoknya ini berarti sel D2, diklik, dikurang pinjaman, berarti diketik kurang di sini, tanda kurang, baru diklik lagi di sel E2 di pinjaman, kemudian tekan enter. Maka dia akan otomatis terjumlah di sini. Nah, kalau sudah terjumlah satu ini, tinggal kawan-kawan tarik ya, mouse-nya tinggal kawan-kawan arahkan ke ujung bawah di sel F2 ini sampai membentuk tanda tambah seperti itu. Ini tinggal kawan-kawan klik, jangan dilepas, kawan-kawan tarik ke bawah seperti ini. Nah, nanti angkanya akan langsung muncul seperti ini secara otomatis. Nah, kalau sudah, tinggal kita buatkan tabelnya. Untuk membuatkan tabel, langkahnya harus kawan-kawan seleksi terlebih dahulu sel yang mau dibuatkan menjadi tabel. Nah, di sini sel A1 sampai sel F6. Nah, kalau sudah, pada menu home ini kawan-kawan bisa klik di sini ya, di grup ribbon font ini, pilih yang all border, atau kawan-kawan bisa ke alignment, grup ribbon alignment, klik dialog boxnya seperti ini. Nah, ini kawan-kawan pilih border di sini, klik bordernya, baru kawan-kawan pada style ini bisa kawan-kawan pilih garisnya bebas. Misalnya mau kawan-kawan buat garisnya tebal, maka pilih yang ini. Kemudian ini ada 3 perintah, ada none, outline, dan inside. None ini tanpa ada garis bingkainya. Nah, outline ini untuk membuat garis bingkai bagian luar. Ini kalau kita klik seperti ini, maka dia akan bentuk garis bingkai bagian luar seperti ini. Inside ini untuk membuat garis bingkai bagian dalam. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kawan-kawan klik OK. Nah, maka nanti hasilnya tuh seperti ini. Nah, untuk membesarkan barisnya, ini tinggal kawan-kawan blok saja seperti ini. Diarahkan ke baris pertama, klik, jangan dilepas, tarik ke bawah. Kemudian klik kanan, pada baris ini klik kanan, kemudian pilih yang row head. Nah, ini kawan-kawan buat aja 30 ukurannya, ada row head ini, klik OK.
Nah, untuk membuat ini ke tengah, kawan-kawan tinggal klik di grup ribbon alignment ya. Pada menu home ini ada grup ribbon alignment di sini, pilih yang middle aligns. Jadi ini kawan-kawan klik, nah seperti ini, maka dia akan jadi ke tengah teksnya. Kalau sudah, tinggal kawan-kawan rapikan, ini digeser seperti ini. Oke kawan-kawan, untuk latihan pengetikan data di Excel saya anggap sudah selesai. Sekarang kita lanjut tadi. Kalau tadi kita membahas bagaimana cara menambah sheet, sekarang kita coba mengganti nama sheetnya. Jadi kalau sheet 2 ini, nah mau kita ganti, ada beberapa cara. Cara yang pertama, kawan-kawan klik menu home-nya. Di sini ada menu home. Kemudian pada grup ribbon cell, di sini ada grup ribbon cell. Nah, di sini ada perintah format. Ini kawan-kawan klik tanda panahnya. Nah, di organize sheet ini ada perintah rename sheet. Ini tinggal kawan-kawan rename sheet, klik di sini rename sheet. Nah, ini maka akan seperti ini jadinya. Ini tinggal kawan-kawan hapus saja, klik delete-nya atau backspace. Kemudian kawan-kawan ketik nama sheetnya. Tadi sheet 2, kita mau ganti sheet 2 nya dengan nama data tabel. Nah, ini yang pertama untuk pembuatan atau mengganti nama sheetnya. Kalau sudah, kawan-kawan klik enter, nah maka yang tadinya sheet 2 akan berganti namanya jadi data tabel. Kemudian langkah kedua untuk mengganti nama sheet, ini kita coba ganti ya. Di sampingnya ada makro 1 ini. Nah, kalau tadi dari menu home, kemudian grup ribbon cell, kemudian format. Nah, kalau ini tinggal kawan-kawan arahkan mouse-nya ke sheet yang mau kawan-kawan rename atau ganti namanya. Kemudian kawan-kawan double klik atau 2 kali klik seperti ini. Kemudian dihapus. Kemudian bisa kawan-kawan ganti tes misalnya, kemudian tekan enter. Itu cara yang kedua untuk mengganti atau merename nama sheet. Nah, untuk ketiga, cara yang ketiga ini pada sheet 3 ini, kita klik di sheet 3. Sheet 3 ini mau kita rename juga. Kita klik kanan pada sheet 3 ini. Kemudian di sini ada rename. Ini kawan-kawan klik rename-nya. Nah, kemudian kawan-kawan hapus. Kemudian kawan-kawan ketikkan nama sheet penggantinya, misalnya uji coba. Kemudian setelah diketik tekan enter. Jadi ada 3 cara tadi untuk merename atau mengganti nama sheet. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana cara menambah sheet, kemudian bagaimana cara mengubah nama sheet atau merename nama sheet. Sekarang yang ketiga, kita akan bahas bagaimana cara menghapus sheet. Jadi untuk menghapus sheet ada beberapa cara juga. Di sini ada 2 cara yang akan saya berikan. Cara yang pertama, kawan-kawan klik menu home-nya. Ini pada menu home. Kemudian di grup ribbon cell, ini ada perintah delete di sini. Ini kawan-kawan klik delete-nya. Nah, untuk menghapus sheet, ini kawan-kawan tinggal klik delete sheet. Maka nanti uji cobanya atau sheet uji cobanya akan dihapus atau dihilangkan. Ini tinggal kawan-kawan klik. Nah, maka sheet uji coba tadi sudah terhapus. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kawan-kawan tinggal klik kanan, misalnya yang tes ini kita klik di tes. Nah, ini sheet tes ini mau kita hapus juga. Cara yang kedua, klik kanan pada sheet tes ini. Kemudian kawan-kawan tinggal klik perintah delete di sini. Tinggal diklik, maka sheet tesnya tadi juga hilang. Kemudian untuk materi yang terakhir, saya akan coba
Membahas bagaimana cara memindahkan atau menduplikasi sheet. Jadi untuk memindahkan atau menduplikasi sheet ada beberapa cara. Cara yang pertama, nah ini misalnya ada data tabel di sini. Kita klik di data tabel. Cara yang pertama, kawan-kawan klik menu home-nya. Kemudian pada grup ribbon cell, ini ada grup ribbon cell, kemudian pilih yang perintah format. Kemudian di perintah format ini pada organize sheet ini ada move or copy. Ini kawan-kawan klik move or copy-nya di sini. Nah, ini bisa kawan-kawan pindahkan. Kalau ini tadi data tabel, si data tabel ini berada setelah sheet 4, mau kita coba pindahkan data tabel ini setelah sheet 1 seperti ini. Nah, kalau sudah kita pilih, kita klik OK. Nah, maka data tabel tadi akan berpindah setelah sheet 1. Itu cara yang pertama untuk memindahkan sheet. Cara yang kedua, klik kanan pada data tabel seperti ini. Kemudian di sini ada move or copy. Ini kawan-kawan pilih yang move or copy. Nah, nanti akan muncul seperti ini, move or copy. Nah, kawan-kawan bisa pilih, misalnya kawan-kawan mau letakkan lagi dia setelah sheet 4, maka dipilihlah dia di sheet 4-nya seperti ini, baru klik OK. Maka data tabel tadi akan berpindah setelah sheet 4. Kemudian kalau untuk menduplikasinya, kawan-kawan klik sebelah kanan, ya, klik kanan seperti ini. Kemudian kawan-kawan pilih move or copy. Kemudian pada create a copy, ini kawan-kawan cetak. Nah, kemudian kawan-kawan klik OK. Nah, maka akan muncul data tabel 2. Jadi ini data tabel 1, dia diduplikasi menjadi data tabel 2. Atau kalau dari menu home tadi, kawan-kawan klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon cell, pilih perintah format, kemudian pada organize sheet, pilih move or copy sheet. Kemudian sama seperti tadi, di create a copy ini kawan-kawan cetak, kemudian klik OK. Nah, maka dia akan menduplikasi. Sekarang data tabelnya sudah menjadi 3. Jadi seperti itu kawan-kawannya untuk memindahkan atau menduplikasi sheet. Nah, itu adalah materi terakhir kita di video ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menonton dan mempraktikkan video ini di rumah. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa nantikan video-video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.